Selamat malam Ibu Catur dan teman-teman sekalian. Kenalkan nama saya Delia. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait analisa implementasi bisnis model Canvas pada bisnis kami yaitu Rengga. Sebelum masuk pada inti pembahasan yaitu BMC, saya akan menjelaskan apa sih bisnis Rengga ini sendiri. Nah, Rengga kami dirikan di tahun 2016 yang merupakan bisnis kreatif yang mengolah limbah seperti papan skateboard yang sudah patah, kapas kopi, hingga plastik menjadi produk lifestyle seperti kacamata, furniture, hingga perlengkapan rumah tangga. Dengan mengusung konsep sustainability dan circular economy, Regla menghadirkan produk yang unik, handcrafted, hingga ramah lingkungan. Nah, ini merupakan summary dari BMC bisnis kami di Regla, di mana nantinya saya akan jelaskan satu persatu. Baik, masuk pada front page di bisnis kami di Regla. Yang pertama yaitu value proposition, yang mana kami menawarkan produk lifestyle inovatif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu skateboard yang sudah patah, ampas kopi hingga plastik menjadi produk yang memiliki nilai. Nah, nilai yang kami tawarkan tidak hanya pada fungsi saja, tetapi juga pada sustainability, kreativitas desain, dan dampak lingkungan yang positif. Value yang kami tawarkan diantaranya yaitu produk ramah lingkungan tentunya, desain yang unik dan memiliki nilai estetika, produk masih 100% handmade dengan nilai seni yang tinggi, lalu diversifikasi produk lifestyle, yang mana kami tidak hanya berfokus pada kacamata saja, kami juga memiliki beberapa lini produk lainnya, diantaranya seperti contoh di foto dari portable hingga ke aksesoris kecil seperti bag. Lalu kami juga memiliki story value dan brand identity yang cukup kuat untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Nah, value proposition ini diperkuat juga oleh performance, yang mana produk berkualitas, kuat, dan fungsional, customized, yang mana kami dapat mendesain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu risk reduction, kami juga memberikan garansi dengan jaminan kualitas dan layanan kemajuan. Berikutnya yaitu channel type. Kami memiliki dua channel yaitu indirect dan indirect. Yang mana direct merupakan interaksi dan menjual produk secara langsung kepada customer melalui store atau showroom, lalu website dan sosial media, dan marketplace yaitu Tokopedia dan Shopee. Lalu yang indirect channel yaitu melalui pihak ketiga untuk memperluas jangkauan pasar kami melalui kolaborasi dengan beberapa konsep store yang ada di Bali, lalu berkolaborasi dengan hotel, restoran, dan kafe, mengikuti pameran produk kreatif dan event sustainability. Lalu berikutnya yaitu channel face, yang mana menjelaskan tahapan bagaimana Regla berinteraksi dengan pelanggan, mulai dari mengenalkan produk hingga layanan setelah pembelian. Yang pertama yaitu awareness, yaitu mengenalkan produk dan brand kepada pelanggan melalui promosi sosial media, konten edukasi sustainability, dan pameran. Seperti contohnya yang ada di foto, kami sedang mengikuti pameran yang ada di Jakarta. Lalu evaluation memberikan informasi produk, proses produksi dari limbah, serta testimoni pelanggan untuk membantu konsumen menilai produk kami. Lalu berikutnya yaitu purchase, yang mana pelanggan melakukan pembelian melalui offline store, marketplace, website, hingga sosial media. Berikutnya yaitu delivery, kami mengirimkan produk kepada pelanggan melalui jasa logistik dengan packaging yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu after sales dengan memberikan layanan purna jual seperti respon keluhan, perawatan, dan perbaikan produk untuk menjaga kepuasan pelanggan. Berikutnya yaitu customer segment. Segmen pasar kami yaitu niche market, yang mana segmen pasar yang sangat-sangat spesifik seperti eco-conscious customer, yang mana konsumen sangat peduli terhadap lingkungan dan memilih produk yang mendukung konsep sustainability dan circular economy. Lalu urban lifestyle yaitu masyarakat perkotaan yang tertarik dengan produk-produk lifestyle dengan desain yang unik, estetika tinggi, dan memiliki story value. Lalu creative community seperti skateboarders, seniman, desainer yang tertarik kepada produk dengan konsep upcycling dan desain inovatif. Lalu berikutnya yaitu B2B market seperti corporate atau hotel, restoran, cafe yang membutuhkan produk dekorasi atau merchandise berbasis sustainability untuk mendukung brand image mereka. Nah, ini adalah beberapa customer yang telah membeli
Produk kami diantaranya seperti contoh ada Indonesian Skater, ada Entrepreneur, ada Sekuna, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu customer relationship, yang mana kami membangun hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan komunitas, interaksi digital, serta storytelling brand yang menekankan nilai keberlanjutan dan kreativitas produk. Dengan model pelayanan yaitu personal assistant, yaitu memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan melalui konsultasi produk, baik di store maupun di media sosial, sehingga pelanggan dapat memilih produk yang sesuai dengan mereka butuhkan. Lalu community relationship, di mana membangun hubungan dengan komunitas seperti komunitas skateboard, coffee enthusiast, dan komunitas sustainability melalui kolaborasi, event, ataupun workshop. Lalu after sales service, yaitu menyediakan layanan purna jual seperti garansi serta respon terhadap keluhan pelanggan, perawatan produk, atau perbaikan produk jika diperlukan. Nah, customer relationship Regla ini sendiri berfokus pada hubungan jangka panjang atau long term, yang mana untuk meningkatkan brand loyalty kami dan emotional connection kepada pelanggan. Berikutnya yaitu masuk pada backstage di bisnis kami di Regla. Yang pertama yaitu key resources, yang merupakan sumber daya utama yang kami miliki untuk menjalankan operasional bisnis, mulai dari proses produksi, pengamanan produk, hingga ke pemasaran brand. Yang pertama yaitu physical resources, yaitu ada workshop atau tempat produksi untuk mengolah limbah menjadi menjadi suatu produk baru seperti yang ada di foto. Lalu berikutnya yaitu bahan baku limbah, ada skateboard bekas, ampas kopi hingga ke plastik. Lalu peralatan produksi hingga mesin seperti mesin pres, alat potong kayu, dan lain-lain untuk membentuk frame kacamata atau furniture lainnya. Lalu peralatan finishing dan perakitan produk untuk memastikan kualitas produk. Lalu tentunya ada store atau showroom sebagai tempat menampilkan atau menjual produk kepada pelanggan. Lalu key resources berikutnya yaitu ilmu intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Regla. Pertama yaitu desain yang unik dari bahan baku daur ulang, lalu brand Regla sendiri sebagai produk lifestyle berbasis sustainability, lalu konsep bisnis circular economy dan upcycle, database pelanggan dan jaringan mitra dari komunitas skateboard hingga coffee shop, lalu adanya website dan sosial media sebagai platform promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Ini adalah pada foto adalah salah satu contoh produk kami dari limbah papan skateboard yang sudah patah kami gabungkan kembali sehingga setiap produk memiliki tekstur dan warna yang berbeda-beda. Lalu untuk pembelian bisa langsung melalui website juga seperti yang ada di foto. Lalu berikutnya key sources dari sisi finansial, yaitu sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional hingga pengembangan bisnis Regla. Yang pertama yaitu modal usaha awal untuk membeli beberapa peralatan produksi dan membangun workshop hingga ke showroom juga. Lalu cash flow dari penjualan produk kami gunakan untuk operasional dan pengembangan produk. Berikutnya yaitu human resources yang merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis Redba. Ini adalah yang cukup penting juga di dalam bisnis kami, yaitu pertama desainer produk yang merancang model kacamata, furniture hingga produk lifestyle lainnya, lalu pengrajin dan teknisi produksi untuk mengolah bahan limbah menjadi produk yang berkualitas. Lalu tim pemasaran dan digital marketing yang mempromosikan produk melalui beberapa saluran dari media sosial hingga marketplace. Lalu yang berikutnya yaitu manajemen bisnis dalam mengelola strategi, kemitraan, dan pengembangan bisnis. Nah, SDM ini sendiri berperan penting sekali dalam menciptakan inovasi desain, kualitas produk, hingga strategi pemasaran yang efektif. Berikutnya yaitu key activities yang merupakan aktivitas utama Regla dalam menciptakan, menawarkan, hingga memberikan value kepada pelanggan melalui proses produksi, inovasi produk, serta pemasaran brand berbasis keberlanjutan. Aktivitas utama yaitu pengumpulan dan seleksi bahan baku daur ulang, lalu diolah menjadi pengolahan material daur ulang itu sendiri, lalu didesain dan pengembangan produk,
Berikutnya yaitu proses produksi dan perakitan produk, branding, dan digital marketing, lalu pengelolaan store hingga penjualan produk maupun offline store ataupun melalui online store. Lalu yang terakhir yaitu kolaborasi dan community engagement. Berikutnya yaitu key partnership. Yang pertama yaitu dengan buyer supplier relationship, yang mana kemitraan antara Regla dengan pemasok bahan baku dan bahan pendukung produksi. Di antaranya yaitu bank sampah atau komunitas pengelolaan limbah, lalu coffee shop untuk limbah ampas kopinya, lalu komunitas skateboard untuk limbah papan skateboardnya, lalu yang terakhir supplier beberapa material lainnya. Lalu strategic alliance merupakan kemitraan dengan organisasi atau komunitas yang memiliki visi sustainability. Contohnya seperti komunitas lingkungan, komunitas kreatif, event, atau pameran produk ramah lingkungan. Lalu berikutnya distribution partnership, yaitu kemitraan untuk membantu pemasaran dan distribusi produk. Yang pertama yaitu marketplace dan e-commerce, lalu retail store dan concept store, lalu hotel, restoran, dan cafe. Selanjutnya yaitu collaboration dengan berbagai pihak untuk menciptakan produk yang inovatif, yaitu pertama dengan desainer atau brand lokal, lalu coffee shop atau cafe untuk produk interiornya, komunitas skateboard untuk produk edisi khusus, lalu yaitu public figure untuk kolaborasinya. Seperti contoh yang ada di foto yaitu kolaborasi Regla dengan musisi Indonesia, Regla dengan desainer Bapak Samuel Wartimena dalam event G20, lalu kolaborasi kami dengan Chef Juna. Baik, selanjutnya yaitu cost structure dengan konsep value driven. Model bisnis Regla menggunakan konsep value driven ini yaitu struktur biaya yang berfokus pada penciptaan nilai produk yang unik dan berkelanjutan, bukan sekadar menekan biaya serendah mungkin. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak hanya untuk produksi saja, tetapi juga untuk desain, inovasi material, serta pengembangan produk yang ramah lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan Regla menawarkan produk dengan nilai estetika, keberlanjutan, dan story value yang kuat, sehingga pelanggan bersedia membayar lebih untuk produk yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Berikutnya yaitu tipe fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini sendiri biaya yang relatif tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah. Biaya tetap ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis, di antaranya sewa workshop dan store, biaya listrik, air, internet, serta sistem POS, lalu gaji karyawan tetap hingga pengrajin, lalu pembelian mesin produksi, alat woodworking, lalu biaya branding, website, hingga pemasaran digital. Nah, untuk variable cost-nya ini sendiri yaitu biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi. Di antaranya yaitu pembelian bahan baku limbah, khususnya di skateboard bekas, biaya finishing, hingga bahan pendukung lainnya, biaya packaging yang ramah lingkungan, hingga biaya distribusi dan pengiriman produk. Berikutnya yaitu cost structure dari social dan environmental cost, yang mana biaya yang dikeluarkan di perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, yaitu diantaranya pengumpulan dan pengelolaan limbah, penggunaan material yang ramah lingkungan, serta edukasi tentang upcycling atau circular economy. Walaupun menambah biaya operasional, aktivitas ini penting untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan tanggung jawab kepada lingkungan. Lalu social impact dan environmental benefit. Selain biaya, model bisnis Regla juga menghasilkan dampak sosial dan manfaat lingkungan yang positif tentunya. Nah, pada bisnis Regla memberikan dampak positif dan mengurangi limbah, mendukung konsep circular economy, membuka peluang pekerjaan bagi pengrajin lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Next yaitu revenue stream, yang mana berasal dari penjualan produk retail, pesanan custom berbasis B2B atau B2C, serta kolaborasi dengan beberapa pihak seperti hotel, restoran, dan kafe, serta brand lainnya. Dan memiliki beberapa sumber pendapatan, Regla dapat meningkatkan stabilitas bisnis sekaligus memperluas peluang pasar di industri produk ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat.